Dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedi A. Rahim. Selamat siang, Pak Dedi. Ya, bisa diceritakan dan dijelaskan bagaimana kemudian kronologi. Gimana, Mbak? Bisa dijelaskan mengenai kronologi dari Pak Bima Arya ini yang kemudian kemarin hasil dari tes coronanya ini positif. Ya, jadi kemarin kami menerima telepon langsung dari Pak Gubernur Jawa Barat ya terkait dengan hasil pemeriksaan swab dari Pak Bima Arya yang menyatakan bahwa beliau corona positif ya. Jadi setelah itu kami tentu melakukan koordinasi dengan dinas dan rumah sakit umum daerah untuk mencarikan solusi bagaimana penanganan selanjutnya. Nah, saat ini Pak Bima sudah berada di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor dan kondisi beliau pada prinsipnya sih tidak menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan. Namun sesuai dengan protokol COVID-19 kami tentu harus mengambil langkah-langkah sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada. Baik, Pak Dedi. Selain Pak Bima Arya sendiri, pastinya ada beberapa orang yang kemudian sudah kontak begitu. Saat ini kondisinya seperti apa? Apakah kemudian ODP ini juga beraktivitas dibatasi begitu? Oke, jadi begitu kami menerima informasi bahwa Pak Bima Arya positif COVID-19, prosedur selanjutnya adalah melakukan pemetaan terhadap mereka-mereka yang melakukan kontak langsung dengan Pak Bima dalam jarak interaksi yang cukup dekat ya. Nah, yang sudah kami petakan paling tidak yang langsung itu ada 2 ya, kemudian yang lain masih dalam pemetaan, ada beberapa pegawai maupun pihak-pihak lain yang memang pada saat itu melakukan kontak langsung dengan beliau. Baik, jadi sejauh ini apakah kemudian ada isolasi sendiri, mandiri di rumah begitu, Pak Dedi? Ya, jadi total orang dalam pemantauan dari Kota Bogor sekarang ini kurang lebih 107 orang ya, di mana 25 yang sebelumnya sudah dinyatakan negatif, sisa masih dalam proses dan kalau menunjukkan tanda-tanda ada indikasi demam dan lain sebagainya tentu harus diperiksakan dan kemudian nanti kita lihat statusnya apakah menjadi PDP atau bagaimana. Baik, Pak Dedi. Sementara itu bagaimana kemudian dengan tugas dari Pak Bima Arya ini? Apakah juga koordinasi ataupun telekonferensi ini kemudian diterapkan? Dengan kondisi Pak Bima yang berada di dalam ruang isolasi tentu tidak bisa melakukan tugas-tugas secara normal ya. Artinya beliau sekarang dalam proses penanganan medis dan kami mengharapkan beliau tentu mendapatkan penanganan yang baik dan segera pulih sembuh ya seperti sedia kala. Nah, untuk pemerintahan tentu kami menjalankan proses administrasi pemerintahan sebagaimana mestinya dan kami sedang melakukan koordinasi dengan pihak DPRD, kemudian juga dengan Forkopimda. Di sini ada Pak Kajari, ada Pak Dandim, kemudian Pak Dandenpom. Kemudian kami masih menunggu Pak Kapolresta dan Ketua Pengadilan Negeri Bogor untuk melakukan koordinasi langkah-langkah apa yang harus kita ambil terkait dengan kondisi ini. Namun sebagai gambaran tentu dengan adanya 3 orang ya positif COVID-19 maka mau tidak mau Kota Bogor ditetapkan KLB. Nah, ini sedang kami bahas untuk penanganan selanjutnya. Ya, apa saja kemudian yang akan menjadi penanganan khususnya di Kota Bogor ini? Apakah kemudian semakin dibatasi lagi interaksinya atau seperti apa, Pak Dedi? Kami sih sebetulnya sudah melakukan edaran ya, membuat edaran, meminta masyarakat untuk tinggal di rumah sesuai dengan instruksi Presiden. Masyarakat harus melaksanakan sekolah, kemudian kerja dan beribadah dari rumah. Tetapi kelihatannya ini kan konektivitas antar kota ini menjadi salah satu kendala. Masyarakat Bogor ini kan banyak yang bekerja di Jakarta. Selama di Jakartanya masih normal, tentu arus masyarakat komuter ya dari Bogor ke Jakarta kan masih terus banyak. Dan belum ada kondisi yang seolah-olah terlihat ada kedaruratan. Saya pikir ini harus ada langkah-langkah ya yang pasti ya mengenai bagaimana 1 minggu, 2 minggu ke depan ini tentu harus berbeda karena tidak mungkin kita melihat situasi ini seperti keadaan sekarang seolah-olah masyarakat masih melihat ini sebagai situasi yang normal. Ya, jadi harus ada langkah yang drastis yang harus diambil oleh pemerintah bagaimana mengurangi risiko penyebaran COVID-19 secara lebih masif lagi ke depan.
Baik, kita akan tunggu begitu ya Pak Dedi, bagaimana kemudian nantinya pemerintah ini bisa merespon begitu terhadap Bogor yang ini sudah ditetapkan sebagai KLB. Kemudian terakhir Pak Dedi, apa himbauan untuk para masyarakat khususnya di Kota Bogor? Ya, masyarakat kami himbau ya untuk tinggal di rumah. Jadi lakukan kegiatan di rumah saja ya, tidak perlu melakukan kegiatan di luar rumah selama memang tidak ada kepentingan yang sangat urgent. Nah, kalau melihat sekarang masyarakat belum sampai ke sana. Padahal ini kami melihat ada tingkat peningkatan dari OPD aja sudah sangat tinggi. Kemudian kalau kita lihat laju PDP juga cukup tinggi. Jadi ini harus ada langkah-langkah yang drastis yang harus diambil ya, terutama di wilayah Jabodetabek dan wilayah-wilayah lain yang memang sudah ada virus yang menginfeksi warganya untuk melakukan langkah yang lebih konkret, termasuk bagaimana penyediaan alat pelindung diri, kemudian masker dan lain-lain kan di pasaran sudah langka, kalaupun ada harganya mahal. Kemudian sanitizer dan juga disinfektan juga kan kalaupun ada mahal dan kalaupun kita melakukan upaya produksi sendiri, bahan bakunya juga relatif sekarang harganya sudah tidak normal lagi. Jadi perlu langkah-langkah yang kalau menurut saya ini perlu dipikirkan lah ya oleh semua pihak untuk mengambil suatu kebijakan yang lebih pas untuk mengatasi menyebarnya virus COVID-19 ke depan. Baik, jadi harus ada langkah drastis begitu ya Pak Dedi. Terima kasih atas waktunya, Dedi A. Rahim, Wakil Wali Kota Bogor. Selamat kembali bekerja dan selalu sehat.